Tapi sebelum kemunculan Dajjal, perlu Bapak Ibu ketahui, namanya fitnah terbesar. Maka sebelum kemunculannya, Dajjal ini telah memiliki kaki tangan yang bergerak terlebih dahulu, menyebarkan berbagai macam bentuk bencana dan petaka kemanusiaan yang dampaknya adalah menggerogoti iman dan memurtadkan kita. Kaki tangan Dajjal sekarang yang terkenal adalah Illuminati dan Freemasonry, di bawah payung yang mereka ciptakan dengan nama The New World Order. Ini adalah kaki tangan Dajjal sebelum Dajjalnya menampakkan diri. Maka bergeraklah Illuminati dan Freemasonry dalam rangka menghancurkan Islam dan kaum muslimin, merusak sedahsyat-dahsyatnya kerusakan di muka bumi. Dan Rasulullah menyebutkan, menjelang Dajjal keluar, kalian semua akan dilanda oleh fitnatul duhaimah. Sebelum Dajjal keluar, kalian semua akan dilanda fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu secara bahasa Arab artinya diindonesiakan, duhaimah adalah gelap pekat yang sangat gelap. Fitnah gelap pekat yang sangat gelap. Ma wada'a hadhil ummah illa laqamathu latmah. Tidak satu pun umat ini melainkan akan dihantam oleh tamparan fitnah ini. Tidak satu pun dari umat Nabi Muhammad melainkan terkena oleh fitnah duhaimah ini. Fa idza qila qadat tamadat. Ketika orang-orang berfikir dan berharap ini sudah berakhir, tamadat, ternyata dia masih berlanjut dan terus berlanjut. Ternyata fitnah duhaimah tidak sebentar. Dengan fitnah duhaimah ini, kata Rasulullah SAW, yusbihur rajulu fiha mu'minah wa yumsi kafirah. Di pagi harinya seseorang masih ada iman menurut Allah di dada-dada mereka, tapi di petang harinya mereka sudah berubah, iman itu sudah hilang, mereka sudah pindah haluan, mereka sudah ganti kubu, mereka sudah di luar hitungan orang beriman, kafirah, mereka menjadi kafir. Pada masa itu, kata Rasulullah, umat ini akan terbelah menjadi dua belahan. Fustatu imanin la nifaqa fih. Satu belahan sebelah kanan, mereka adalah belahan kelompok orang-orang beriman yang tidak ada lagi kemunafikan pada diri mereka, dan tidak ada orang-orang munafik bergabung dengan mereka. Satu belahan sebelah kiri, fustatu nifaq la imana fih, kelompok kemunafikan yang tidak ada orang-orang beriman di tengah-tengah mereka dan tidak ada iman di dalam dada mereka. Jadi kelompok cuma dua dari umat Nabi, mukmin atau munafik. Fa idza kana dzalik, apabila kondisi itu telah kalian temukan, fantazirid dajjala mi jaumihi au min ghabih. Kalau kondisi itu sudah kalian saksikan, kalau kondisi itu sudah kalian temukan, fantazirid dajjal, tunggulah dajjal. Hari itu munculnya atau esoknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah duhaimah ini adalah fitnah demokrasi dan fitnah terorisme. Inilah dia fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah ini memaksa seluruh umat Nabi Muhammad sedunia untuk menerimanya. Yang tidak menerima demokrasi pasti dicap sebagai cap yang sangat berat. Orang-orang yang pro kepada syariat Islam, yang cinta dengan wujudnya kembali khilafah Islamiyah, dituduh teroris.
Tidak akan dibiarkan ada orang beriman eksis dengan lenggang kangkung, bisa santai membawa dan mengeksiskan imannya. Tidak akan dibiarkan, melainkan dicap dengan fundamentalis, dicap sebagai radikal, dicap sebagai teroris dan sebagainya. Ma wada'a hadhil ummah illa wa tamathu lahum. Tidak ada satu umat pun melainkan akan terkena hantaman oleh hantaman fitnah duhai ma'in. Dampaknya, kata Rasulullah, ada orang yang tak mampu bertahan, akhirnya berubah, pindah haluan, atau karena hebatnya sedotan dan rayuan dunia, iming-iming jabatan yang ditawarkan kepadanya, dia pun akhirnya juga berubah. Antara dua, diancam nggak kuat, berubah, diiming-imingi nggak kuat, berubah. Pada saat itu, kata Rasulullah, umat ini terbelah menjadi dua, mukmin atau munafik. Sejak adanya pelecehan Al-Quranul Karim di Kepulauan Seribu surat Al-Ma'idah ayat 51, sejak itu, wahai hamba-hamba Allah, umat Islam di Indonesia dibelah oleh Allah menjadi dua belahan. Itulah penyaringnya. Terjadinya fitnah penghinaan terhadap Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 51, dan barokahnya besar. Allahu Akbar. Terbelah umat ini. Yang munafik terang-terangan menampakkan keberpihakannya kepada penghina Al-Quran, sementara yang mukmin sudah mulai beransur-ansur menata imannya kembali, bangun dan bangkit, walaupun sudah tampar dengan berbagai macam tudingan dan tuduhan, dia tegar dan sabar, menjadi mukmin haqqan, bela Al-Quran, bela Islam, bela ulama, bela negara, mengorbankan apa saja, mengetepikan segala perbedaan yang ada. Nama-nama kelompok, bendera-bendera yang ada, semuanya dianggap kecil demi kepentingan bela Islam, bela Al-Quran, bela agama, bela ulama. Maka kelompok ini makin lama makin tidak terbendung. Allahu Akbar. Tapi di satu sisi, yang di sini juga semakin terang-terangan menampakkan jati dirinya. Walaupun gelarnya kiai, walaupun gelarnya buya, gelarnya ustaz, dai, dari partai-partai yang berlambang Islam, menampakkan jati dirinya sebagai kemunafikan. Inilah fitnah kaum muslimin yang kami muliakan sebelum dajjalnya muncul. Sebelum dajjalnya muncul. Kalaulah tidak ada hadis ini, saya tidak akan berani bicarakan ini. Tapi ini hadisnya terang dan jelas sekali kaum muslim. Hal yang sama terjadi di Mesir, hal yang sama terjadi di Tunisia, di Libya, terjadi di Arab Saudi, hal yang sama terjadi di Qatar, hal yang sama terjadi di Uni Emirat Arab, di Kuwait, di Bahrain, hal yang sama terjadi di Irak, apalagi di Iran, hal yang sama terjadi di belahan Eropa, hal yang sama terjadi di Kanada, di Amerika, hal yang sama terjadi di Afrika, di Asia Tenggara, terjadi serentak. Allah belah umat Islam dengan berbagai macam ujian, yang ujian itu menjadikan umat ini menjadi mukmin atau menjadi munafik. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang yang hidup pada masa itu, kata Rasulullah, menghadapi tempaan yang berat. Mereka melawan arus. Yang tegar, yang sabar, yang istiqomah, yang tidak mau dirayu, yang pantang untuk ditakut-takuti. Mereka-mereka inilah la yakhafuna laumata laim, yujahiduna fi sabilillah, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak peduli dengan apapun teror yang dihadapkan kepadanya. Mereka sabar. Kata Rasulullah, orang-orang itu di akhir zaman diberi oleh Allah pahala, diberi oleh Allah nilai ganjaran setara dengan 50 kali lipat pahalanya sahabat Nabi. Woi, kaget sahabat-sahabat mendengarnya. Mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, 50 rajulan minna aminhum, ya Rasul, 50 kali lipat pahala kami atau 50 kali lipat pahala mereka di masa mereka? Apa kata Nabi? Bal minkum, 50 kali lipat kalian pahala mereka saat itu. Allahu Akbar.
dahsyat pahala dijanjikan oleh Allah untuk orang yang sabar, untuk orang yang tegar, untuk orang yang sabar, istiqomah. Nggak gampang istiqomah, ditampar masalahnya nih ya. Ada orang yang akhirnya loncat pindah kubu karena nggak tahan. Ustadz kondang level nasional pindah kubu, kiai pindah kubu, saya nggak sebut nama ya, hanya demi iming-imingan fulus jabatan atau diancam. Mas, ente punya track record nggak bagus loh. Kalau ente nggak nurut, ini tak bongkar. Gadaikan prinsipnya. Apa salahnya ngomong baik-baik pada umat Islam? Masa saya punya jabatan dulu, saya melakukan ketergelinciran sebagai manusia biasa, dan saya akui itu adalah sebuah kesalahan, dan saya tobat kepada Allah. Saya minta maaf kepada kalian semua. Sekarang kesalahan itu dipakai oleh musuh-musuh dakwah ini untuk memperalat saya bla 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 bla. Apakah kalian berkenan memaafkan saya? Indonesia yakin saya orang-orang Islam Ahlussunnah adalah pasti memaafkan. Kalaupun dia berhadapan dengan kerangkeng besi, itulah prinsip orang yang beriman.